Melanjutkan pembahasan kitab Fathul Bari mengenai hadis-hadis Hmm, hmm, sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Sahal bin Bukar an Amr bin Yahya an Ibn Abbasin As-Sa'idi an Abi Humaid As-Sa'idi. Allah berkata, Abi Humaid, Wazauna, kami semua telah melakukan peperangan ma'an nabihi beserta Nabi Islam hmm, Wata Tabuka, perang Tabuk. hmm, Kama ja'a, maka pada saat datang Nabi Wadal Kuro, Wadal Kuro atau Wadil Kuro, dan pada saat itu Imro'atun ada seorang perempuan bihadikotin di sebuah kebun. Laha milik dia sendiri. Pola maka bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sahabihi kepada para sahabatnya, ah rusuh, rusuh, hitunglah oleh kalian semua, taksirlah gitu kan. Berapa nih isi kebun kurma itu? Horoso dan melakukan penaksiran juga siapa Rasulullah SAW bahwa kebun kurma itu asyatu awsukin kira-kira ada 10 wasak. 10 wasak itu mungkin kurang lebih 2 ton lah. Karena 5 wasak itu 1 tonan. Akola maka berkata Nabi hmm, SAW kepada perempuan tadi, Ahsi coba kau hitung, yakhruju minha berapa yang akan keluar dari kebun itu. Lama ataina Tabuk, maka pada saat kami sampai ke Tabuk, Allah berkata, hmm, sabda Nabi, amma innaha maka sesungguhnya syatahubbul laila tarihun syaridatun. Ini akan berhembus angin yang sangat keras nanti malam. Walayakumanna, maka jangan sekali-kali ahadun salah seorang di antara kalian berdiri gitu atau tidak boleh berkeliaran gitu. Paman dan siapa orang ma'ahu beserta orang tadi ba'irun membawa onta, fal yaqilhu, maka ikatlah itu onta. Fa'aqalnaha, maka kami semua mengikat onta-onta tadi. Wahabbat dan meniuplah rihun syadidatun, angin yang sangat kencang, pakoma maka berdiri, artinya mungkin berkeliaran gitu seorang laki-laki. Walaqathu maka menyambar terhadap si laki-laki tadi bijabalin toyiin sampai dia terlempar ke gunung Toyi. Wa ahda dan memberikan hadiah melaku Ailah, Raja Ailah saat itu Nabi kepada Nabi SAW bagolatan sebuah bagol, sebuah keledai baydoa yang berwarna putih. Wakasahu dan memberikan pakaian kepada Nabi burdatan berupa pakaian burdah. Wakataba lahu bibahrihim dan membuat surat atau menulis hmm, orang tadi kepada Nabi SAW. hmm, Falamma ata wadal kuro, maka pada saat datang lagi ke wadal kuro, kola bersabda Nabi mar'ati kepada perempuan tadi, kam ja'aka hadikotuki. Berapa banyak kira-kira penghasilan dari kebun kurmamu ini? Olah asyaratu asukin 10 wasak. Rasul telah menaksirnya siapa Rasulullah SAW. Jadi ini hadis menceritakan kisah perang Tabuk. Perang Tabuk itu kurang lebih terjadi sekitar tahun 10 Hijrah, termasuk perang-perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena setelah itu beliau wafat. Tetapi di perjalanan tentu saja jauh Tabuk itu kan mendekati Palestina dari Madinah. Madinah ada di bawah, ada di selatan gitu. Tabuk itu mendekati Palestina agak jauh. Karena perang Tabuk ini perang melawan tentara Romawi. Kekaisaran Romawi saat itu yang sangat kuat. Mungkin kalau sekarang itu seperti tentara Amerika lah gitu ya. Melawan tentara Amerika yang demikian kuat blok barat.
Saat itu kita juga mengenal ada blok barat itu Romawi, blok timur itu Persia atau Sasanid. Nah, saat itu orang itu tidak menduga Nabi Muhammad yang tidak dikenal sebelumnya, kan? Demikian juga dunia Arab tidak dikenal dalam peta, boleh dikatakan begitu. Dan buktinya apa? Tidak ada yang mencaplok, tidak ada yang menjajah itu Mekah maupun Madinah, apakah oleh Romawi atau oleh Persia. Apa sebab? Karena tidak ada sumber-sumber daya. Kalau sekarang kan Amerika mencaplok Irak, mencaplok Afghanistan atau kemana itu karena ada sumber daya di situ. Nah, waktu itu Arab itu dikenal kering kerontang. Sehingga baik kekaisaran Romawi maupun kekaisaran itu Persia tidak bermaksud mencaplok Arab. Jadi tidak dikenal. Sehingga saat itu kelompok Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Madinah yang kecil itu tidak diperhitungkan oleh dunia berani melawan Romawi. Itu terbukti, itu sebagai satu catatan sejarah bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW itu nantinya menjadi kekuatan yang demikian dahsyat di muka bumi itu kan. Sampai bisa melawan Romawi dan menghancurkan Persia. Dan kemudiannya nanti kaum muslim itu menguasai dunia ratusan tahun itu. Dari abad ke-7 sampai abad ke-19 kemarin baru runtuh kekaisaran atau kekhalifahan Turki Utsmani. Itu berabad-abad, mungkin sampai 9 abad. Sekarang saja kita tidak ada kekhalifahan lagi saat ini. Tapi itu berawal dari komunitas di Madinah yang kota kecil saja waktu itu kan, dan tidak diinginkan oleh Romawi maupun Persia karena tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki kesuburan lah gitu ya, tidak diperebutkan. Nah, tetapi berani melawan tentara Romawi ini, sehingga tercatat dalam sejarah. Disitulah karena bangsa Arab juga saat itu yang dipimpin oleh Abu Jahal ataupun Abu Sufyan tidak berani melawan tentara Romawi. Tapi ini komunitas Madinah yang mungkin termasuk wilayah kecil waktu itu berani-beraninya melawan tentara Romawi yang memang perbandingannya juga jauh jumlah tentaranya. Tentara kaum muslimin hanya ribuan, gitu, sedangkan itu ratusan ribu. Tetapi Allah bisa memberikan setidaknya tidak dikalahkan lah itu tentara kaum muslimin dan menjadi catatan dalam sejarah. Nah, selama dalam perjalanan mau ke Tabuk itu ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Seperti Nabi bertemu dengan seorang perempuan di sebuah kebun misalnya. Nah, tentu saja perjalanan itu jauh kan. Kalau sekarang barangkali ya menggunakan pesawat hanya jam-jaman. Tapi zaman dahulu ditempuh dengan jalan kaki itu membutuhkan waktu demikian lama, panjang. Nah, setiap perjalanan bertemu dengan kejadian-kejadian tertentu. Salah satunya bertemu dengan seorang perempuan yang berada di dalam kebunnya. Nah, saat itu ada seorang perempuan kemudian ditanya oleh Nabi, berapa nih kebun kurma yang kau miliki itu penghasilannya? Berapa banyak gitu kan? Nah, kemudian Nabi minta kepada para sahabat, coba kalian taksir berapa. Nah, tentu saja ini bukan bukan tanpa maksud, ada maksud tentu saja Nabi, bukan sekedar eh, apa iseng gitu, bukan iseng, tetapi ingin melihat dan barangkali di sini ketajaman intuisi, ketajaman akalnya para sahabat. Berapa kira-kira ini? Nah, ditaksir oleh mereka dan juga ditaksir oleh Nabi, ini kira-kira menghasilkan 10 wasak. 10 wasak itu kurang lebih 2 ton. Ya banyak juga kan. Kalau sekarang korma ajwah itu harganya ratusan ribu, berarti kalau di 2000 ton, 2000 kilo itu berapa? Itu banyak juga penghasilannya. Nah, kemudian Nabi SAW melakukan perjalanan ke Tabuk dan Nabi mengetahui akan ada angin yang menebak demikian kuat di Tabuk itu. Nabi memperingatkan kepada para sahabat, hati-hati jangan sampai ada yang berkeliaran di Tabuk, di daerah Tabuk ini, karena nanti malam akan ada angin yang akan menebak. Ternyata ada seorang laki-laki yang tetap berkeliaran, sampai akhirnya ditiup oleh angin.
Mungkin anginnya sangat demikian kencang ya, semacam angin topan. Karena angin itu bisa menerbangkan si laki-laki itu ke Gunung Toy. Artinya jauh kan itu. Ya mungkin bukit lah, Bukit Toy. Itu menunjukkan bahwa angin tersebut demikian kencangnya. Dan seterusnya ini menjelaskan tentang para sahabat yang tentu saja lebih mencintai kota Madinah dibanding dengan ada di Tabuk ini, gitu kan. Termasuk salah satunya para sahabat lebih menyukai Jabal Uhud dibanding dengan Gunung Toy tadi. Ini hadis ini menceritakan seperti itu. Tapi pesan yang ingin disampaikan di sini itu tentang tadi penghasilan dari sebuah kebun. Karena dari kebun itu, karena korma sebagai makanan pokok bangsa Arab saat itu, maka harus dikeluarkan zakatnya dari pohon korma yang kita miliki. Nah, kalau sekarang di kita tidak ada pohon korma, tetapi beras. Beraslah itu yang menjadi yang harus kita keluarkan zakatnya. Jadi kalau kita punya sawah, lahan-lahan pertanian, nah, itu harus dikeluarkan zakatnya dengan catatan nanti ada penjelasan-penjelasan di bawah minimal nisabnya 5 wasak. Padahal tadi kebun kurma itu bisa saja menghasilkan sampai 20 wasak. Itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Ah, dalam hal ini Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk menebak. Dalam arti menebak ya tentu saja bisa berlebih bisa kurang. Tetapi tebakan yang disampaikan oleh Nabi yang kira-kira hasilnya akan 10 wasak dibenarkan oleh si perempuan tadi. Nah, barangkali Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabat, coba kalau kalian punya kebun korma harus dikira-kira akan berapa hasilnya. Sama seperti kita barangkali sekarang punya sawah, kira-kira berapa hasilnya ini sekali panen. Nah, kalau melewati nisab harus dikeluarkan zakatnya. Waqala Sulaiman bin Bilal hadasanya Amr Sumadaru Banil Haris. Ah, ini menceritakan kisah berikutnya sama saja saya kira ya. Kita lanjut hadis berikutnya. Di hadis berikutnya hadasana Sa'ad bin Abi Amar bin Abi Maryam, hadasana Abdullah bin Wahab dan seterusnya diterima dari Salim bin Abdullah dari bapaknya dari Nabi SAW. Kola bersabda Nabi, bima dalam pertanian, sakot yang mengeluarkan atau yang menurunkan as-sama'u langit, artinya hujan diairi dengan air hujan, wal auyunu dan juga mata-mata air, aukana asariban al aukana atau subur itu keadaan pertanian tadi, al usyuru itu adalah 1/10 keluarkan zakatnya. Memasukia sedangkan yang dialiri bin nadohi dengan ada usaha ini 10 usyuri itu 1/20. 1/20. Ini merupakan dalil hadis sahih, hadis Imam Bukhari, bahwa zakat pertanian itu adalah 1/10, artinya 10%. Kalau air yang mengalir atau pertanian tadi diairi oleh air yang hujan atau di situ subur mata air gitu. Sehingga tidak sulit mengairi pertanian tadi. Maka zakatnya itu 1/10. Tapi kalau airnya agak sulit melalui irigasi atau harus membeli bahkan atau dengan cara-cara lain, maka itu adalah 1/20. Setengah dari 10, artinya 1/20. Artinya dalam bahasa kita 5%. Ini yang menjadi dasar mengeluarkan zakat pertanian. 10 sampai atau 5 sampai 10% tergantung airnya. Jadi sekali lagi bagi kita yang punya sawah, karena tentu saja bukan kebun korma kalau di kita ya, tapi adalah padi. Itu yang merupakan makanan pokok. Harus dikeluarkan zakatnya. Dengan catatan 5 sampai 10% tergantung air yang diperolehnya. Di hadis di bawah juga sama menyatakan pipi masih seperti sama wal usyur.
Dalam pertanian yang diairi oleh air hujan, al-usyru maka 1/10. Sama semua. Wabayyana bihadza wa waqata wa ziyadah maqbulah. Sama semuanya menyatakan seperti itu. Bahwa untuk pertanian yang diairi oleh air hujan atau airnya subur, maka keluarkan 1/10 atau 10%. Sedangkan yang diairi di sawah-sawah tada hujan itu cukup dikeluarkan 5%. Ini jelas dari Nabi, pernyataan dari Nabi SAW. Itu menjadi patokan kita. Kemudian di hadis berikutnya, Hadasan Musaddad, hadasana Yahya, hadasana Malik, qala hadasani Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi So'so'ah an Abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi sama ini juga laisa fi ma'qala min husati awsukin sodako. Tidak ada dalam pertanian yang penghasilannya kurang dari 5 wasak sodako. Artinya belum sampai nisab. Jadi kalau pertanian hanya menghasilkan 9 itu belum perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau mau sodakoh silahkan. Nah, itu yang maksud di sini sodakoh itu adalah sodakoh wajib. Jadi sekali lagi dalam ibadah ajaran Islam itu ada kejelasan, ada syarat dan rukun. Tidak boleh semau-maunya kita. Tapi harus mengikuti syarat dan rukun. Ada ketentuannya, ada syarat, ada rukun. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ditempuh sebelum pelaksanaan pekerjaan itu, sedangkan rukun apa yang harus ada dalam pelaksanaan itu. Seperti misalnya syarat sholat itu apa? Wudhu. Nah, berarti sebelum sholat harus wudhu. Bukan harus wudhu pada saat sholat, tidak. Tapi sebelumnya harus menggunakan pakaian bersih, berarti dipakai sebelum sholat. Itu syarat. Harus menghadap kiblat, tidak boleh menghadap tentu kiblat yang paling dekat dari kita. Kalau dari kita ke arah barat kan. Tapi kalau dari tempat lain bisa saja ke arah yang berbeda. Arah barat itu agak nyingkong sekian derajat. Itu syarat. Sedangkan rukun itu yang harus dikerjakan pada saat mengerjakan. Seperti rukun sholat itu takbiratul ihram. Kerjakan saat sholat. Niat. Kerjakan saat memulai sholat. Artinya rukun itu yang dikerjakan saat kerjaan itu dikerjakan. Membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Itu adalah rukun-rukun kegiatan yang harus dilakukan. Demikian juga di zakat. Zakat itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah sampai nisab atau saat panen kan kalau pertanian. Kemudian milik sendiri, tidak boleh milik orang lain kita keluarkan zakatnya. Nah, rukunnya itu apa? Ya tentu saja apa yang harus dikeluarkan sebesar di sini 5 sampai 10% tadi. Nah, tentu dalam hal ini yang harus dikeluarkan adalah dari barang yang dijakati tadi atau diganti dengan uang. Nilainya itu diganti dengan uang. Yang penting itu memiliki harga kita, ada kimah harganya. Jadi selalu begitu. Termasuk dalam ibadah-ibadah lain tidak boleh sembarangan dalam melakukan ibadah dalam ajaran Islam. Harus jelas dalilnya, harus jelas alasannya. Tidak boleh suka-suka. Itu yang sekali lagi saya sampaikan bedanya Islam dengan agama lain. Lalu begitu, ada ketentuan dari atasnya, dari dasarnya, dari Nabi dan dari Allah. Sedangkan kalau dalam agama lain suka-suka penganutnya. Kalau suka begitu ya, marilah kita adakan. Kalau dalam Islam tidak bisa, jelas. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Umar bin Muhammad bin Al-Hasan dan seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, karena ada Rasulullah SAW yukta didatangkan Rasulullah bitamri dengan korma indah siromin nakti pada saat panen lah gitu ya. Fayaji'u maka datang hada itu korma, hada itu orang bitamarihi dengan kormanya, wahada bin tamari. Jadi orang-orang datang pada Rasulullah
menyetorkan kurma dalam maksud sebagai kurma zakat gitu. Hatta yasiru indahu qauman min tamarin, sehingga terjadi tumpukan demikian banyak di tempat Rasulullah itu dari korma-korma zakat. Waja'ala, maka pada saat itu Al Hasan wal Husain, Hasan Husain cucu Rasulullah yang masih anak-anak, radhiyallahu anhuma ya abani, keduanya bermain-main bidali ketamri dengan itu korma. Akhoda, maka mengambil ahadu masal seorang di antara Hasan Husain tadi, tamrotan itu korma. Pajalahu, kemudian dia memakannya, pipi dimasukkan ke dalam ke dalam mulutnya. Panadoro, maka melihat ilahi kepada itu Hasan atau Husain yang memakan kurma itu, Pak Akhrojaha, maka mengeluarkan Rasulullah terhadap kurma yang dimakan oleh Hasan Husain, min pihi, dari mulut salah seorang Hasan atau Husain. Pakola, kemudian Nabi bersabda, amma alibta, apakah kamu tidak tahu, hai Hasan al Husain, yang maklum anak-anak mungkin ya, masih belum mengerti. Anna ala Muhammadin, sesungguhnya keluarga Muhammad itu layak kuluna as sodakota, tidak boleh memakan zakat, tidak boleh memakan sodako. Nah, ini juga merupakan dalil bahwa Nabi beserta keluarganya tidak boleh menerima zakat. Sehingga dari sini jelas bahwa zakat itu bukan upeti. Zakat itu bukan seperti yang dilakukan oleh rakyat membayar membayar upeti kepada rajanya untuk memperkaya raja. Seperti yang dilakukan saat ini oleh LDII itu Pak. Itu membayar upeti, membayar 1/10-nya itu kepada rajanya yang ada di Kediri itu ya. Itu makin kaya saja rajanya karena dibayari oleh para pengikutnya. Nah, itu bukan untuk dibagikan ya, untuk kekayaan si kerajaan itu saja itu. Nah, sedangkan dalam Islam itu bukan seperti itu. Dikumpulkan zakat itu bukan untuk memperkaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi untuk dibagikan lagi kepada kaum yang yang membutuhkan. Jadi bukan upeti. Nah, pada saat itu juga catatan di sini bahwa Nabi SAW itu tidak boleh memakan korma, tidak boleh memakan zakat, termasuk keluarganya. Berarti kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku Habib, keluarga Nabi tidak boleh terima zakat juga itu. Kalau ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, walaupun sudah jauh ya keluarga Nabi. Nah, karena waktu dulu juga Sayyidina Hasan Hussein itu mencoba memakan korma zakat yang dikumpulkan di rumah Nabi, itu dilarang oleh Nabi. Berarti sekarang yang ngaku-ngaku keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Tapi mengeluarkan zakat boleh. Hanya menerima zakatnya tidak boleh. Ini hadis yang sekali lagi hadis sahih. Kan semuanya hadis Bukhari. Ya boleh menerima atau memakan harta sodakoh. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasana Hajjaj, Haddasana Syubah Ahbaroni, Abdullah bin Dinar, kami itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya mendengar Ibnu Umar berkata, Naha telah melarang. Siapa? An-Nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an ba'is samaroti hatta yabdua salahwa. Melarang Nabi SAW dari memperjualbelikan buah-buahan sampai jelas dahulu matang, gitu kan. Sampai matang dahulu itu buah-buahan. Nah, ini yang sering terjadi di kita kan. Misalnya menjual buah mangga, menjual salak, menjual jambu air, dan macam-macam. Nah itu silahkan boleh-boleh saja, tetapi sebaiknya jangan sebelum matang. Sebaiknya sudah pantas dikonsumsi, barulah dijual. Itu Nabi memberikan petunjuk seperti itu. Ini teknis kan ya. Itu 14 abad yang lalu sampai sekarang juga masih berlaku. Ini ajaran Nabi SAW. Oh, sampai sekarang juga masih ada buah-buahan. Jadi kalau kita punya pohon buah, pohon jambu misalnya, kebun jambu, nah, boleh dijual tetapi harus sudah jelas dahulu. Dan itu biasanya ditaksir kan ya. Ada para pengepul untuk menaksir. Nah, jangan masih masih mentah sudah dijual. Tapi kira-kira sudah bisa dikonsumsi, silahkan dijual.
Artinya kan di sini kita melihat kalau masih belum matang, kemungkinan untuk tidak matangnya itu besar, gitu kan. Tapi kalau sudah matang, nanti diambilnya itu kemungkinan besar sudah tidak lama lagi, sehingga kehilangannya itu kecil. Jadi dalam hal ini jarak antara dituai dengan buah tadi itu harus sudah dekat. Nah, kalau sudah matang tidak akan lama lagi diambil, sehingga tidak terjadi kerugian, terutama di pembeli di sini kan. Kalau sudah berjatuhan gitu ya tidak bisa dimanfaatkan, hilang saja. Jadi dalam hal ini dalam Islam itu adalah kemanfaatan yang diharapkan bisa diperoleh oleh kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Ini petunjuk jelas. Kemudian di dalam hadis berikutnya hatta tuthaba'atahu, sampai hilang itu hama-hamanya itu. Jadi bisa bisa saja misalnya di pohon jambu air suka ada yang putih-putih itu hama-hama itu ya. Nah, kalau dijual sebelum hilang hama itu bisa memengaruhi. Tapi di sini Nabi SAW memberikan petunjuk sampai hilang dulu hama-hamanya. Padahal zaman itu di Nabi SAW atau di Madinah saya kira belum nggak ada pohon jambu ya, tidak ada pohon mangga. Yang ada hanya korma saja kelihatannya di Madinah saat itu. Tetapi Nabi sudah melihat, ini yang disebut dengan visioner, itu bisa melihat ke masa depan. Inilah kenabian SAW. Bisa melihat hal yang akan terjadi di waktu atau di seluruh bumi. Padahal di Madinah ya buah-buahannya terbatas. Kan? Tidak semua buah-buahan ada. Waktu Nabi SAW. Kalau sekarang ya banyak. Ada jeruk, ada anggur, macam-macam di Madinah. Kemudian kita lihat Hadatsana Abdullah bin Yusuf, Hadatsani Al-Lais, Hadatsani Khalid bin Yazid, An Atha bin Abi Robah, An Jabirin bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir. Sama ini juga Naha telah melarang an Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is simari dari jual beli buah-buahan hatta yabwa sampai jelas dahulu silahuha kemaslahatan itu buah. Artinya sampai siap matang, siap dikonsumsi. Wajar untuk diambil gitu. Ya, seperti pohon mangga, tentu saja mungkin tidak perlu sampai memerah semuanya, tetapi sudah wajar untuk diambil, kemudian disimpan beberapa hari menjadi matang. Tentu ini berdasarkan pengalaman para pembeli dan penjual. Tapi kewajaran tidak boleh merugikan kedua belah pihak. Artinya kalau di sini kita bisa menjual, boleh melalui penaksiran tadi, dikira-kira ada assessment gitu kan. Berapa kira-kira penghasilan dari pohon buah ini? 2 ton misalnya, atau 1 ton. Berapa dihargai? Silahkan berapa per kilonya dan seterusnya. Itu bisa dinegosiasikan antara pembeli dan penjual. Kemudian di hadis berikutnya Hadasan Qutaibah an Malik bin Humaid an Anasin dari Anas bin Malik radhiallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW ini sama dengan yang tadi. Naha telah melarang Rasulullah an bais simari dari jual beli buah-buahan hatta tuzhiya sampai matang dahulu, hatta tuh tahmaro atau sampai kemerah-merahan. Di sini diulang-ulang sama hadis Bukhari tapi dari rawi yang berbeda-beda. Artinya banyak jalannya itu. Kayak hadis ini termasuk hadis aziz atau hadis masyhur gitu. Diriwayatkan oleh 3 atau banyak orang. Nanti hadis itu derajatnya masing-masing beda-beda. Ada hadis ahad. Kalau hadis ahad itu hadis diriwayatkan oleh satu jalur saja. Tapi kalau soheh bisa dijadikan dalil. Yang keduanya hadis aziz. Hadis aziz itu ada diriwayatkan oleh 2 jalur. Nah, kalau soheh tetap bisa dijadikan dalil. Yang ketiganya hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 jalur. Nah, kalau soheh tentu saja bisa dijadikan sebagai dalil juga. Dan keempatnya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Oleh 3 orang atau lebih, bahkan sampai ratusan orang. Seperti Al-Quran ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Sehingga mutawatir semuanya Al-Quran.
Hadis-hadis tadi, hadis-hadis ahad, hadis aziz, hadis masyur, atau hadis mutawatir itu, kalau mutawatir pasti sahih. Kalau hadis mutawatir, tapi kalau hadis-hadis masyhur dan sebagainya belum tentu. Tapi kalau dalam hadis-hadis itu derajatnya kan hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif. Nah, kalau hadis-hadis masyhur yang meriwayatkan katakanlah sampai 3 orang, nah itu bisa saling menguatkan. Kalau tadinya hadis doif, tapi diriwayatkan dari 3 jalur, bisa naik derajatnya. Jadi hadis hasan, bisa dijadikan dalil. Jadi kalau kita memiliki hadis-hadis doif tetapi banyak, itu bisa naik derajatnya dari hasan, bisa diamalkan. Seperti misalnya sholat rawatib. Sholat rawatib dengan hadis sahih itu hanya 12 rakaat saja sebetulnya. 4 rakaat atau bahkan 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu sahih semuanya hadisnya. Nah, bagaimana kalau 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar? Bagaimana 2 rakaat sebelum maghrib? Bagaimana 2 rakaat sebelum isya? Itu hadisnya tidak sahih. Tetapi ada hadisnya. Itu hadis-hadisnya tidak sekuat hadis-hadis yang 12 tadi gitu kan, atau yang 10 tadi. Tapi boleh kita mengamalkan. Nah, tetapi hadis-hadis itu diriwayatkan oleh beberapa riwayat yang tadinya dhaif jadi naik derajatnya. Boleh-boleh saja kita mau sholat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya 2 rakaat. Oh, ada hadisnya juga. Ada dalil gitu maksudnya. Bukan karangan kita. Walaupun hadisnya tidak sesoheh yang 10 atau 12 rakaat tadi. Gitu. Itu dalam mustol hadis. Ilmu tentang hadis. Kemudian kita lanjut dulu di sini. Hadis ini Jawa juga sama roti badal badwi silahi walau jabat pihak zakati bil khorsi. Nah, ini menurut penjelasan para ulama di sini bahwa jual beli buah-buahan itu harus sudah jelas dulu kematangannya. Artinya siap dikonsumsi sehingga tidak langsung banyak berjatuhan, jadi tidak bisa diambil. Maka sudah matang siap dikonsumsi barulah dijual. Kalau belum matang sebaiknya jangan. Nah, tentu bagi kita yang punya kebun, kebun jambu, kebun buah dan sebagainya. Bagi yang tidak ya pengetahuan saja. Siapa tahu di waktu yang akan datang Allah beri juga kebun bagi kita. Kan tidak ada yang mustahil, bisa saja. Nah, demikian juga walau wajib pihak zakat bil khursi. Demikian itu harus jelas dahulu. Termasuk zakat bil khursi dengan perkiraan. Nah, seperti tadi menjual buah-buahan yang tidak ditimbang tetapi ditaksir gitu kan. Buah-buahannya masih bergelantungan di pohon, tapi ditaksir orang-orang yang sudah tahu bisa menaksir gitu kan, sudah pengalaman. Ini kira-kira akan ada 2 ton, akan ada 1 ton atau sekian kilogram dan sebagainya. Itu boleh dan pada saat itu akan dikeluarkan zakatnya juga bisa. Jadi bisa zakatnya dikeluarkan dengan bil khirsi, dengan melalui assessment, dengan penaksiran, dikira-kira. Tentu saja dalam hal ini, apakah dari buah-buahan itukah zakatnya atau dari dari jual belinya? Tentu di sini bisa berbeda pendapat. Bisa dari buah-buahan, tetapi kalau lebih kuat lagi dari jual belinya itu 2,5% keluarkan zakatnya. Jadi zakat itu yang lain-lainnya itu biasanya 2,5% saja itu Pak yang harus dikeluarkan. Yang berbeda itu hanya zakat pertanian. Itu 5 sampai 10% atau zakat tambang. Tapi kalau yang lain-lainnya umumnya 2,5%. Termasuk perniagaan. Kemudian hadasana Yahya bin Bukair hadasana Al-Lais an Ukail an Ibn Syihab an Salim anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma karena berkata Abdullah bin Umar membacakan hadis Abdullah bin Umar, anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab, tasodaku telah mengeluarkan sodakoh Umar bin Khattab biparosin dengan sebuah ekor kuda fisabilah yang
tujuannya untuk digunakan berperang di jalan Allah. Bahwa jadahu, tetapi Sayyidina Umar mendapati terhadap kuda tadi yubahu dijual, bukannya dipakai perang itu. Wa aroda ayyashtariyahu. Kemudian Sayyidina Umar bermaksud membeli lagi itu zakat yang telah dikeluarkan tadi karena oleh si orang yang diberinya itu mau dijual. Sum'ata kemudian datang dahulu Sayyidina Umar an-Nabiya kepada Nabi SAW pas tak marohu. Kemudian Sayyidina Umar memberikan penjelasan kepada Nabi SAW bahwa beliau telah mengeluarkan sodakoh berupa kuda, tetapi kuda itu bukannya dipakai perang, tapi malah dijual. Pakola, bolehkah saya membelinya lagi wahai Rasulullah? Pakola maka menjawab Rasulullah, lah jangan, lah ta'ud, jangan. Jangan membelinya fi sodakotika dalam sodakoh engkau. Fabidzalika karena maka karena itu ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yatruku ayyubta syai'an tasaddaqo bi illa jalahu sadaqah. Maka Sayyidina Ibnu Umar putranya Sayyidina Umar tidak pernah lagi membeli sesuatu yang telah dia sedekahkan kecuali tetap jadi sedekah. Jadi ini kasus bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi kita mengeluarkan sedekah karena waktu itu Sayyidina Umar mengeluarkan zakat, zakatnya itu berupa kuda. Kuda itu dengan maksud tolong ini saya keluarkan zakat kuda tapi pakai dalam peperangan di jalan Allah. Rupanya dia itu tidak berperang di jalan Allah tapi dijual lagi itu kuda itu. Bolehkah kita menjual barang sodakoh atau zakat? Kalau oleh si mustahik boleh, boleh saja. Jadi kalau kita mengeluarkan beras misalnya 50 kilo untuk dijadikan zakat kepada seseorang. Tapi orang tadi butuh uang misalnya. Beras itu dijual oleh orang tersebut boleh-boleh saja. Tetapi di sini larangan dari Nabi, janganlah engkau yang membelinya. Yang muzakinya itu, muzaki tidak boleh membeli. Tetapi kalau yang mustahik mau menjualnya boleh-boleh saja. Ya sama seperti di kita juga mungkin kalau kurban itu kan, kurban dapat daging banyak gitu kan. Waduh, tidak akan kemakan. Dijual saja oleh si mustahik itu dari daging kurban itu kepada orang lain boleh-boleh saja. Tapi jangan si mukoribnya yang membeli. Nah, ini terjadi zaman Nabi SAW. Sayyidina Umar, beliau berzakat dengan sebuah ekor kuda. Tapi kuda itu bukannya dipakai untuk di jalan Allah, tapi dijual lagi. Mungkin orang itu kekurangan uang, tidak butuh uang. Gitu. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar datang kepada Nabi, bolehkah saya membelinya wahai Nabi? Kata Nabi ternyata tidak boleh. Biarkan saja, biar dijual kepada orang lain. Maka berdasarkan penjelasan ini, itu menjadi pelajaran bagi Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, tidak melakukan pembelian zakat yang telah dikeluarkannya. Ya sudah, kalau sudah jadi sudah kok, tidak boleh dibeli. Gitu. Misalnya bisa terjadi kan pertukaran antara kalau ada seseorang memperoleh beras Cianjur sebagai zakat, tapi kita membutuhkan beras Cianjur tersebut daripada datang ke Cianjur jauh-jauh, ya sudah beli dari yang dapat. Nah itu boleh saja dijual oleh mustahiknya kepada orang yang membutuhkan beras Cianjur tadi dengan harga tinggi. Tapi jangan dijual kepada yang mukorib atau mujakinya, yang mengeluarkan zakatnya. Itu juga pelajaran bagi kita. Hati-hati gitu kan. Jangan sampai membeli barang yang sudah kita keluarkan sebagai zakat. Kemudian Haddatsana Abdullah bin Yusuf Ahbaran Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an Abihi. Qala berkata Zaid bin Aslam, sami itu saya telah mendengar Umar radhiyallahu anhu yaqul berkata Umar, amal itu sama seperti tadi. Saya telah mensodakohkan sebuah kuda di jalan Allah, tetapi orang tadi menyia-nyiakannya. Bahkan dia mau menjualnya. Maka saya menduga lebih baik saya yang membelinya kembali gitu kan. Maka saya bertanya kepada Nabi, sama seperti tadi, tidak boleh. Karena disebutkan di sini, wala la ta'ud fi sodakotika. Janganlah engkau hitung kembali sodako engkau.
Nah, ta'ud di sini, ta'ud itu menghitung sebenarnya. Jangan dihitung-hitung berapa sedekah yang telah dikeluarkan. Benar atau kau bidirhamin, kalaulah engkau nanti mengambilnya kembali dengan menggunakan dirham, artinya dibeli kembali. Fa'inal aida fi sedekati kal aidi fi koihi. Karena sesungguhnya orang yang mengambil sedekahnya, walaupun dengan cara dibeli, itu sama seperti orang yang menjilat lagi muntahnya. Kan jijik itu kan, kita muntah dan dimakan lagi. Nah, seperti begitulah. Jadi sodako itu muntah gitu Pak. Daki sebetulnya kotoran sodako yang kita keluarkan itu. Kotoran sehingga ya sudah buang saja kotoran. Yang barangkali itu untuk membersihkan diri kita. Jadi zakat, sodako dan sebagainya itu adalah kelebihan yang ada di harta kita, tetapi itu dihitung sebagai kotoran-kotoran. Jangan diambil kembali, biar keluarkan saja. Sehingga orang yang tidak mau mengeluarkan sodako itu senang berkotor-kotor. Nah, nanti maka ada hadis sebelumnya kan akan diinjak-injak tuh orang oleh kudanya, akan diinjak-injak oleh dombanya di akhirat nanti. Kalau tidak dikeluarkan sodakohnya waktu hidup di dunia ini. Demikian juga di harta yang lain. Kita punya emas lebih dari 85 gram atau 20 miskol ataupun punya tabungan lebih dari seharga itu tapi tidak dikeluarkan zakatnya akan dibalas nanti di akhirat, akan menagih kenapa saya tidak dikeluarkan dahulu zakatnya. Jadi barang-barang yang sekarang ini menurut kita itu tidak bisa berbicara di akhirat semuanya bisa bicara, termasuk tangan kaki kita juga. Ini kan jelas ayat Al-Quran tuh, al yauma nakhtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka tetapi bisa berkata tangan dan juga kakinya. Nah, itu bisa berkata tangan kita itu, kulit kita juga dan sebagainya. Sebetulnya jangankan di akhirat, sekarang juga tangan itu bisa berbicara kan ya. Ada apa ini? Sidik jari itu juga pasti sidik jari seseorang. Karena pasti unik sidik jari tiap orang itu akan beda, tidak mungkin sama. Sehingga kalau jejak sidik jari, maka pasti orangnya itu dicarilah disamakan. Tidak mungkin salah orang. Unik. Sama seperti kalau di dunia teknologi ada digital signature, tanda tangan digital. Tidak mungkin orang yang berbeda. Non-repudiation istilah dalam ilmu komputer. Tidak mungkin salah orang itu, pasti itu. Tidak mungkin bisa disangkal. Nah, saat ini juga polisi memanfaatkan ini kan sidik jari. Atau bayi, kalau di rumah sakit kan suka pakai sidik jari tapi kaki. Nah, supaya tidak tertukar. Jadi tidak mungkin sidik jari atau sidik kaki dari seseorang atau seorang bayi akan sama dengan bayi yang lain. Pasti akan beda. Nah, di dunia saja itu bisa bicara, kaki ataupun tangan. Sekarang dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu modern. Maka masuk akal juga di akhirat nanti yang saat ini, katakanlah masjid ini kan tidak bisa bicara. Tapi nanti jadi saksi kita nih, masjid ini. Bahwa saya pernah sholat di masjid ini. Bahwa Anda pernah berbicara atau mencuri dan sebagainya itu kaki akan jadi saksi atau tempat-tempat itu juga akan memberikan kesaksian. Maka karena itu kalau kita sholat misalnya sholat fardu dan sunat itu bedakan tempatnya. Karena apa akan jadi saksi. Kalau sholat fardu di sini, sholat sunnahnya di tempat lain supaya makin banyak saksinya. Walaupun boleh saja sholat di tempat itu juga, sholat fardu di situ, sunnah di situ juga boleh. Kalau tempat yang lainnya penuh. Tapi lebih sunnahnya itu dipisah-pisahkan. Jangan di satu tempat. Supaya makin banyak saksi. Karena sekali lagi, semuanya bisa berbicara nanti di akhirat. Akan memberikan kesaksian. Buktinya tadi lah, jangan jauh-jauh, sidik jari gitu kan. Saat ini aja bisa berbicara. Kemudian dilanjut ke hadis berikutnya. Ini hadis terakhir. Hadasan Adam, hadasan Syubah, hadasan Muhammad bin Ziyad, sami itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, akhadahu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tamratu bin sama seperti tadi, telah mengambil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tamrotan sebuah korma min tamari sodakoti dari korma sodako.
Faja'alaha maka memakannya pipihi di mulutnya itu. Hasan bin Ali. Pakola maka bersabda Nabi SAW, kih, kih, keluarkan, keluarkan gitu kan. Tidak boleh. Dia terhaha, kemudian dilemparkan itu korma itu semakola. Ama syairtu anna la na'kul sodakoh. Ingatlah, kita ini, keluarga Nabi itu, tidak boleh makan harta sodakoh. Sama seperti hadis di atas tadi, ini juga sama hadis aziz atau diriwayatkan dari dua jalur yang berbeda. Tapi isinya sama. Ketidakbolehan keluarga Nabi memakan sodako. Kalau tadi Sayyidina Hasan dan Husain, kalau di sini disebutkan Sayyidina Hasan secara letterlek. Hasan bin Ali yang waktu itu masih anak-anak memakan korma sodakoh, Nabi melarangnya. Tidak boleh. Karena keluarga Nabi tidak boleh memakan sodakoh. Jadi di sini juga filosofinya demikian dalam. Gitu. Jadi yang diinginkan di sini adalah pemerataan. Pemerataan. Bagaimana supaya harta yang beredar di kaum muslimin itu ada orang yang berlebih, tapi ada orang yang kekurangan. Maka Nabi menjadi penyeimbang yang melakukan distribusi. Didistribusikanlah supaya harta itu sedikit banyak merata. Nah, kalau dikata sekarang pakai ATM beras, itu Pak ya. Bapak Ibu yang punya kelebihan beras, silahkan minta dibagikan untuk pemerataan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Itu boleh-boleh saja. Melalui ATM beras ini kita lakukan pemerataan. Sehingga semua orang tetap bisa makan, gitu kan. Bisa menikmati. Nah, ini juga contoh, walaupun di sini tidak perlu yang wajib saja. Yang sunnah juga boleh, sedekah sunnah berupa beras atau berupa uang, tinggal masukkan saja. Kemudian nanti akan dibelikan beras dan diambil dengan jadwal tertentu oleh mereka yang membutuhkannya. Itu sekali lagi kita juga mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam pemerataan. Karena Allah itu memang sengaja memberikan kita itu beda-beda. Tidak semuanya sama kan. Ada yang kaya, ada yang kekurangan. Memang kesengajaan supaya apa? Supaya terjadi interaksi. Karena tujuan hidup di muka bumi itu adalah lita'aruf, saling kenal mengenal. Terjadi interaksi di antara kita. Kalau semuanya rata, semuanya orang-orang kaya, kan tidak akan terjadi interaksi begini. Kan? Saya kira ngapain ke masjid? Gitu. Ngapain ikut pengajian? Toh saya juga sudah tahu, sudah pinter gitu kan. Demikian dan seterusnya. Maka melalui pembedaan ini terjadi interaksi, jadi rame dunia. Itulah maksud Allah menggelarkan kita di muka bumi itu untuk memakmurkan muka bumi ini. Makmur tapi jangan recok. Walaupun sekali-kali terjadi perang juga ya. Perebutan, ya itulah di situ ada unsur nafsu manusia. Bisa saja berbeda pendapat, sehingga perbedaan pendapat ini diselesaikan dengan peperangan. Itu dinamika kehidupan. Boleh-boleh saja terjadi, karena zaman Nabi juga terjadi seperti itu. Tapi sebetulnya untuk memakmurkan muka bumi. Damai saja seharusnya. Itu saja saya kira bahasan kita pada hari ini. Kalau ada diskusi, mangga. Kalau tidak ada, kita Ya, Bapak. apa Ya, mangga. boleh bertanya. Apa, Bapak, apa. eh, ini Pak mau bertanya tentang hukum gadai, Pak. Oh ya, Ada misalnya seseorang tuh punya tanah, terus digadaikan sama orang yang menggadainya itu, yang dipakai tuh tanahnya dimanfaatin. Gimana ya hukumnya, Pak?